Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Wahidin. Wahidin sekarang berada di Tanjung Sari, Pasar 1 ya. Jadi Pak Wahidin liput arisan radio komunikasi antar penduduk Indonesia. Jangan lupa nonton ya buat teman-teman ya. Kita sudah hadir di rumahnya Pak Sudirman ya. Hari ini Pak Sudirman mendapatkan arisan Rakol Lentera Kota Medan. Pak Wahidin liput nyari. Yuk kita lihat. Kita tonton terus videonya ya. Terima kasih. Thank you. Assalamualaikum. Apa kabar Pak? Sehat? Sehat Pak? Bu, sehat ya Bu ya? Thank you. Inilah untuk Jadi tunggu makanannya Pak. keluarga besar Lentera ya, tuan rumah nih Pak Dirman sama Bu apa? Bu Dira? Bu Rismawati. Bu Rismawati ya. Sorry. Ya terima kasih ya, doain Pak. Ditunggu makanannya. Ya. Doain Pak Dirman sama Ibu sehat selalu ya teman-teman ya. Jangan lupa nonton video ini sampai habis. Thank you. Tuh udah ada makanannya tuh katanya tuh. Tuh. Yuk kita lihat makanannya ya. No, ada pisang. Oh tuh makanannya sana. Makanannya Pak, biar pada datang kami Pak. Bagus ini Bu, nanti aja Bu. Gak usah pakai ini. Oh iya, ntar ya Pak. Biar bebas ya. Sayang nanti dipijak-pijak. Iya. Mami-maminya paling di situ nanti dalam rumahnya. Wah, hidangannya mantap guys. Ada menu ayam, ada bakwan, ada lalapan, ada tucu. Nah, tuh ada esnya tuh. Ada buahnya lagi ya guys. Wah yo, ada pepaya, ada semangka, ada kue, ada nanas. Oh, ada rujaknya guys. Wah, ini es puding ya. Ya. Jangan lupa hadir buat teman-teman. Wahidin tunggu buat keluarga besar Rakol Lentera cepat hadir ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Siang. Oh, siang. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Wahidi. Iya, thank you. Saya Bu. lagi ada apa wudhu. Saya kan kemarin kan udah ngobrol sama Pak Ketua Ya. untuk kegiatan UMKM ya kan Pak. Dua tamu ketinggalan guys. Oh, kameramennya lagi sholat tadi. Aduh, kami udah ngobrol-ngobrol duluan pokoknya. Ya, apa-apa. Pak Idin, maaf lahir batin. Ayolah duluan silakan. Iya. Jadi sama Pak Ketua. Oh iya. Itu terbentuk kegiatan. Udah. Pak Ketua, ada pelantikan di SMA 15. Iya. Bentar. Iya. Dulu Pak, jangan mau Pak. Jangan malu-malu Pak. Duduk dulu Pak. Meter Pak itu. Iya. Kayaknya aja pendek. Assalamualaikum. Salam. Pas bonggolnya itu mungkin di situ yang harus apa? Dia pertama gini dah, bengkok. Jadi katanya Mic-nya udah. Coba. Oh iya. Iya, kasih Itu lewat praktis langsung aja. tadi oh ya Bu, enggak apa-apa nanti jam 3 bilangin ya kalian ya. Udah di tes. Mantap kan ini. Sambal kacang. Pakai Saya dulu bos. bukan lebih. Lebih apa? Masya Allah, lihat nih
ini. Tayangkan langsung ini ke biar pada cepet datang. Kalau bisa nanti dari sekalian. Ngomongnya ini hari Kamis baru tayang. Ya Pak Ustadz, saya ke depan. Kakak Burina. Kakak Burina. Atau sama. Beda ya. Beda dikit. Anggap aja kayak nama sendiri. Tampil ya. Kalau ternyata datang saya harus pakai peci konangan. Ya kan? Makan dulu kan? Oh iyalah, makan dulu. Saya kan kedua. Silakan tuh. Makan sekarang. Wajib. Ada itu nama sista. Udah mau selesai. Fakultas kedokteran. Mau masakan di mana? Jangan cuma sapi. Ada tetangga. Siapa dia mau dibawa? Ayo Pak, monggo Pak. Silakan tak. Boleh tamu tak? Jangan malu-malu. Enggak bisa sendiri. Semalam Bu Adik, kebetulan tukang pepaya itu banyak bisa, mau tak ambil. Ya itu, nggak benar-benar. Ya alhamdulillah. Karena kan kemarin tuh Langsung dari yang punya pohon ya. dia naik kereta itu memang seperti ada di dalam rumah itu, tapi jarang ada. Jadi saya ambil rumah ibu. Tuan rumah. Oh iya. Jangan bilang saya di sini. Rumah saya di sana itu baca. Habis desa kemarin. Duh. Bisa Bos, masa kamu salam apa udah skating ya? Udah. Kita dulu salaman dulu. Oke. Kancingan dulu Pak. Oh iya. Bu, tolonglah Bu, dibenahi lah Bu. Harus tampil. Dulu. Udah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat dan hidayahnya pada hari yang berbahagia ini kita telah dapat kembali berkumpul dalam rangka silaturahmi pertemuan bulanan Radio Komunikasi Lentera yang mana bulan Ramadan itu kita melakukan buka puasa bersama dan santunan anak yatim. Kemudian di bulan April kita juga ada buat pertemuan, tapi karena satu dan lain hal kesibukan dengan Syawal makanya tidak maksimal. Dan alhamdulillah pada hari ini 4 Mei 2025 kita kembali berkumpul melakukan pertemuan bulanan di rumah Pak Dirman. Selanjutnya sama beri salam, sama-sama kita sanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita nanti akan mendapatkan syafaat di hari kelak nantinya. Amin. Yang kami hormati Al Ustadz Efri Pertanan Harap, SH, SPD MPD. Ya. Yang kami hormati Pak Ketua, Pak Suhada Sani SHM HUM dan seluruh pengurus dan anggota yang telah berhadir pada hari ini. Perlu kami laporkan Pak Ustadz bahwa ini belum datang lagi semua karena masih dalam perjalanan, dikarenakan mungkin ada undangan dulu baru kemari, baru nanti saat ceramah mungkin akan hadir beberapa teman kita lainnya. Kemudian tausiah kita pada hari ini itu nanti ada tanya jawab Pak Ustadz. Pertanyaannya juga agak banyak-banyak tapi berat kayaknya. Ya, apalagi yang bertanya ini pakar-pakar agama semua Pak Ustadz. Jadi untuk mempersingkat waktu pada Pak Ustadz kami persilakan dengan segala hormat, dan saya sudah dipesan saya tidak boleh duduk di depan Pak Ustadz. Kalau saya duduk di depan Pak Ustadz nggak berani ceramah, saya harus duduk di belakang. Maka Pak Ustadz kami persilakan dengan segala hormat. Tak lupa mau meja Pak Ustadz. Mau pulang ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Sadaqallahul azim wa sadaqal rasulul karim wa nahnu ala jalika wasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para tamu yang kami cintai, hormat kami kepada Pak pengurus daripada pengajian bulanan atau pengurus pertemuan bulan Raqab Lentera. Di sini sebagai penanggung jawab atau pengurus yaitu Bapak Syuhada Sani SHM HUM, kemudian juga sebagai sekretaris kepada Bapak Pak Mahendra SP dan seluruh jajaran kepengurusan yang berhadir dalam majelis yang mulia ini.
dan juga yang kami hormati kepada sahibul bait yang sudi menyediakan di hadapan kita berupa banyak makanan minuman. Kembali kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini di siang yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berupa kenikmatan-kenikmatan. Salah satu kenikmatan tersebut yaitu kenikmatan ringan waktu dan langkah kita untuk bersama-sama hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan suatu acara bulanan, rutin bulanan, yaitu pertemuan yang tentu harapan kita yang hadir di tempat yang mulia ini, yang datang baik yang dekat maupun yang jauh, harapan kita semuanya, semua kita yang berhadir ini, walaupun yang mungkin masih ada di perjalanan, senantiasa Allah berikan kepada kita semuanya keberkahan dunia dan keberkahan di akhirat nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa kita menyampaikan salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sejarah, dalam Syiratun Nabi, dalam sebuah kitab, bahwasanya Rasulullah SAW salah satu seorang pemimpin umat yang membawa peradaban dari peradaban zaman jahiliyah menuju peradaban yang beragama, yaitu agama Islam. Selama 23 tahun lamanya dia berjuang dengan modal sendiri sampai banyak pengikutnya. Di dalam dakwah tersebut, di dalam perjalanan dakwah tersebut banyak dia korbankan, baik harta yang dia miliki, baik jabatan, baik segala apa yang Allah titipkan kepada dia korbankan untuk agama dengan untuk menegakkan li'alai kalimatillah. Maka oleh karenanya kita sebagai umat akhir zaman, sebagai umatnya, tentu juga kita harus ambil bagian untuk terus istiqamah menegakkan agama yang sudah dibawakannya ini. Setidak-tidaknya tidak bisa kita seperti Rasulullah, seperti sahabat-sahabat sejatinya Umar bin Khattab dan lain-lainnya. Setidak-tidaknya kita bisa istiqamah di dalam untuk melaksanakan sunnah dan ajaran-ajarannya, dan tentu juga selalu kita mengucapkan selawat kepadanya. Mudah-mudahan atas izin Allah Subhanahu wa taala termasuklah kita menjadi umat atau menjadi hamba-hamba yang mendapatkan syafaat dari beliau, karena tidak ada satupun nabi yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya kecuali Nabi Muhammad SAW. Maka bersyukur kita masih kita diciptakan, Allah takdirkan kita sebagai umat akhir zaman atau umat ukhrijat linnas, umat sebaik-baik umat dilahirkan di kehidupan dunia ini, yakni umatnya Rasulullah. Maka terus kita untuk terus melaksanakan apa yang sudah dituntunnya kepada kita, yang sudah sampaikan kepada kita. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga-keluarga kita yang kita cintai, termasuk nanti adalah orang-orang yang mendapatkan syafaat dan pertolongannya ketika nanti sudah kita berada di yaumul mahsyar nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah semalam saya berkisar jam 10 ya Pak, mendapatkan suatu telepon. Biasanya Pak Mahendra itu kalau telepon pasti ada perintah. Pasti ada perintah. Kalau tidak masalah-masalah keumatan, pasti mengenai rumah tangga. Kita banyak berkolaborasi, bertukar pikiran bagaimana memperbaiki umat ini, memperbaiki di kampung kita itu, khususnya di desa Sawit Rejo itu, selalu berdampingan, selalu bersama. Alhamdulillah ketika saya ditelepon sama beliau, Ustadz besok kita ada pengajian. Pengajian apa ini Pak? Pengajian rutin bulanan di Lentera. Saya Pak setelah 3 tahun yang lewat saya dipanggil di sana, agak takut juga saya Pak, saya bilang kan.
Kalau bisa carilah guru yang lain atau ustadz yang lain. Saya agak segan. Itu senior-senior semua itu menceramai orang tua awak. Cuma lah sebilang. Segan awak, apalagi yang di samping awak sebilang. Setiap saat awak jumpa beliau mendapatkan suatu pencerahan, awak kasih pula ceramah, kan nanti kualat katanya. Kualat sama guru. Jadi karena qadar Allah, udah kami nggak ada lagi Ustaz. Ada satu lagi memang kami panggil, namanya juga Harahap katanya. Siapa itu? Ya bapak juga lah katanya. Ya udahlah, terpaksa. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di 3 tahun yang lewat. Juga teringat saya itu dari Sawit Rejo yang masih saat itu sebagai kepala desanya itu Pak Surat namanya Pak ya. Kita di belakang rumah dia mengadakan suatu pengajian juga. Yang tentu harapan kita nanti apa juga yang disampaikan, apa yang kita diskusikan dapat menambah kesolehan kita lah, kemudahan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita lihat mengingat perjalanan hidup kita ini, tentu kalau saya pandang, saya termasuk sekarang sudah 42 tahun. Kalau saya mungkin gak nyangka lagi 42 tahun akan lagi hidup kembali. Apalagi kita sudah yang 50, 60, tak akan mungkin lagi 60 tahun akan hidup kembali. Tentu kita ini yang sisa-sisa waktunya Allah berikan kepada kita, harapan kita tentu banyak beramal lah. Banyaklah kita memperbaiki, apalagi Ramadan sudah memberikan petunjuk, sudah memberikan suatu pelajaran kepada kita apa arti kehidupan, apa tujuan hidup manusia. Ramadan sudah membentuk itu. Maka harapan kita di bulan Syawal, Dzulqa'dah ini sampai akhir kehidupan kita, harapan kita semuanya dengan adanya suatu pertemuan-pertemuan yang kita buat, baik itu harisan ataupun mungkin perguyuban, tentu itu mendatangkan kebaikan kepada kita. Mudah-mudahan segala struktur dari yang ada di forum ini terus untuk berkhidmat dan untuk selalu istiqamah untuk menghidupkan kajian-kajian seperti ini. Karena apa? Karena seringnya kita saling mengingatkan akan menambah kemudahan kepada kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali daripada pengajian kita pada siang hari ini, yakni Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surah Al-Anfal ayat 33. Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibuhum wa hum yastaghfirun. Allah, yang artinya Allah sekali-kali tidak akan mengajak mereka selama engkau Nabi Muhammad masih bersama mereka. Kemudian dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan azab atau teguran kepada mereka selama mereka dalam memohon ampun kepadaku, kata Allah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan dirahmati Allah. Ayat Al-Anfal ini, ayat 33 ini dapat memberikan suatu pengajaran kepada kita, bimbingan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ada menurunkan suatu azab atau peringatan selagi masih ada bersama kita Rasulullah. Kalau kita sekarang masihkah kita masih berjumpa dengan Rasulullah? Tidak lagi. Masihkah kita masih bisa bersalaman dengan Rasulullah? Tidak lagi. Kita bisa menikmati ataupun bisa menyadari bahwa Nabi itu ada dengan risalah dengan ajaran-ajaran yang sudah dibawakannya. Selagi kita terus berkhidmat, terus beristiqamah di dalam menegakkan apa yang sudah dilaksanakannya, apa yang sudah diajarkannya kepada kita, Allah akan tunda azab itu kepada kita. Allah akan tunda suatu peringatan itu kepada kita ketika masih kita menghidupkan kajian-kajian ataupun mencintai dakwah-dakwah Nabi. Kemudian yang kedua katanya, Allah sekali-kali tidak akan mengajak mereka selama mereka memohon ampun kepadaku, kata Allah. Allah berjanji bahwa Allah Subhanahu wa taala selaku masih ada orang-orang di tempat itu dalam suatu majelis itu yang masih ingin banyak beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tuh ajab itu. Maka salah satu yang membuatkan ajab itu turun
adalah karena kita tidak mau untuk melaksanakan apa yang sudah diperingatkan Allah kepada kita, apa yang sudah diperintahkan Allah kepada kita. Perlu kita ingat bahwa di dalam konsep kehidupan kita ini, kehidupan yang singkat ini adalah salah satu bagaimana kita manusia yang diciptakan oleh Allah min ahsanut taqwim, sebagai sebaik-baiknya ciptaan Allah di dunia ini adalah menjadikan kita usulan untuk beribadah kepada Allah. Dengan beribadah itu maka janji-janji Allah yang selama ini yang tertuangkan di dalam Al-Quran, maka akan ditepatilah janji itu pada kita. Segala apapun yang dilakukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala menciptakannya, maka akan diberikan ganjaran-ganjaran dan janji-janji akan diberikan Allah kepada kita. Maka oleh karenanya konsep kehidupan kita yang pertama itulah bagaimana terus istiqamah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana orang tertuang dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Karena Allah katakan, tidak akan saya ciptakan manusia, jin dan manusia melainkan untuk menyembahku. Konsep kehidupan kita dalam kehidupan yang seginilah untuk beribadah kepada Allah. Selain itu, tidak ada apa-apanya kalau kita tidak mau beribadah kepada Allah. Betapa banyak orang-orang dahulu ketika diberikan dia jabatan, diberikan dia suatu harta, dititipkan kepada dia suatu amanah, ketika dia tidak mau beribadah kepada Allah. Kehidupan kita di dalam kehidupan yang singkat ini, bagaimana tertuangkan dalam surah ayat Ibrahim ayat 7, selalu untuk mensyukur nikmat Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idza rabbukum la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, ingatlah ketika Tuhanmu melumatkan atau memberikan peringatan, sesungguhnya jika engkau bersyukur atas nikmat-nikmatku, kata Allah, niscaya akan saya tambah, kata Allah. Kalau engkau nikmat tidak mensyukur nikmat-nikmatku tersebut, maka sesungguhnya ajab pulang sangat pedih. Maka konsep kehidupan kita ketika sudah beribadah kepada Allah, maka selalu kita bersyukur nikmat kepada Allah. Apapun Allah titipkan kepada kita, apapun pemberian Allah kepada kita, apakah yang besar, apa yang kecil, itu semuanya titipan Allah. Kalau kita maksimalkan, kita syukur atas pemberian Allah, itu akan ditambah kepada kita. Maka oleh karenanya, kalau sebaliknya kita tidak akan apa yang sudah diperintahkannya, maka Allah akan cabut harta tersebut. Maka Allah hinakan kita dengan harta tersebut. Allah hinakan kita dengan jabatan tersebut. Allah hinakan kita dengan amanah-amanah tersebut. Maka oleh karenanya, selalulah kita selalu bersyukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap bertambah nikmat-nikmat itu. Setidak-tidaknya Bapak Ibu, nikmat kesehatan ini kita gunakan untuk beribadah. Walaupun kita punya harta, punya jabatan, kalau sudah nikmat kesehatan itu Allah cabut, beribadah kepada Allah. Maka oleh karenanya, yang kedua, konsep kehidupan kita adalah selalu mensyukur nikmat Allah berikan kepada kita. Kalau syukur nikmat itu, niscaya Allah berikan kepada kita tambahan nikmat-nikmat yang selama ini kita lakukan, selama yang kita dapatkan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, konsep kehidupan kita ini dalam Al-Qur'an sebagaimana tertuang dalam surah Ghafir ayat 60. Allah katakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum alladzina istakbaruna an ibadati sayadkhulul jahannam dakhirun. Yang artinya, Tuhanmu telah berfirman, berdoalah kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan memperkenankan bagimu apa yang kamu harapkan. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau beribadah kepadaku, maka nanti akan memasukkan neraka jahanam dalam keadaan hina. Maka konsep kehidupan kita dalam hidup adalah bagaimana kita terus untuk memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, menyerahkan segala urusan kita kepada Allah, memberikan segala apapun yang kita lakukan serahkan kepada Allah, minta berkah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan Rasulullah SAW mengatakan bahwa ingin kita diberkahi, ingin kita diberikan suatu keberkahan hidup kita, sampai keluar rumah pun kita disunnahkan oleh Rasulullah untuk membaca doa dengan Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Selama perjalanan yang kita lakukan, senantiasa Allah berikan kita perlindungan, senantiasa Allah berikan kita keselamatan. Karena kita sebagai manusia, sebagai hambanya Allah, harus kita banyak-banyak memohon, meminta kepada Allah. Karena tidak ada, kata Allah, tidak ada satupun doa-doa kita yang tidak ijabah oleh Allah. Pasti kehidupan kita ini, pasti kita butuh, banyak kita yang butuhkan. Butuh kesehatan, butuh kenikmatan, butuh harta, semua butuh. Maka dengan apapun yang kita butuhkan, apapun kita harapkan, mintalah kepada Allah. Dengan melalui solat kita, solat tahajud kita, solat duha kita, itulah upaya-upaya kita untuk memohon kepada Allah, meminta kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengijabah, akan memberikan pahala, memberikan ganjaran dengan doa-doa yang kita laksanakan. Maka tidak ada doa kita yang tidak dijabah oleh Allah. Perkaranya ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang mungkin kita doa-doa kita nantinya mungkin tidak diijabah di dunia, mungkin nanti ketika sudah kita berada di yang lahat baru Allah perkenankan Allah ijabah doa-doa kita. Maka mari kita senantiasa untuk selalu berhusnuzan kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah. Maka perlu keistiqomahan kita untuk minta doa, minta pengharapan kepada Allah. Terutama kita memohon kepada Allah, senantiasa Allah berikan kita kesehatan dan keafiatan. Dengan keafiatan tersebut kita gunakan untuk selalu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah salah satu konsep manusia itu setelah tadi meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, kemudian yang keempat adalah bagaimana kita selalu memohon ampun kepada Allah. Fastaghfirun, sebagaimana ayat yang terakhir, ayat yang pertama tadi kita bacakan. Allah katakan wa ma kana Allah liyu'adziba wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adziba wa hum yastaghfirun. Allah sekali-kali tidak akan menurunkan azab kepada satu penduduk itu selagi masih banyak mereka yang mohon ampun kepada Allah. Maka oleh karenanya banyak-banyak kita mohon ampun kepada Allah, karena kita bahwa di dalam sepanjang usia kita, sepanjang umur Allah berikan kepada kita, banyak hilaf dan salah kita yang tak tahu kita mengandung dosa di situ. Maka kalau kita melihat bagaimana Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga, dalam hidupnya sampai 100 kali beristighfar kepada Allah setiap harinya dia lakukan. Apalagi kita yang mungkin belum ada jaminan, belum ada mungkin suatu suatu nota kepada kita bahwa kita akan menjadi masuk surga. Maka oleh karenanya, karena kita belum tahu kapan kita akan menjadi penghuni surga, maka banyak-banyak beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Karena salah satu orang-orang yang terbaik itu adalah orang-orang yang selalu banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, ingat Rasulullah SAW mengatakan dalam menyadari bahwa konsep kehidupan ini untuk selalu beramal soleh. Rasul katakan, man amila solihan min zakari aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyanna hayatun thayyibatun walajannahu ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa, kata Rasul, yang menjadikan amal solehnya, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya orang-orang itu akan diberikan kepadanya kehidupan yang baik. Maka kalau ingin kita diberikan Allah kebaikan, maka istiqomahlah kita untuk beramal soleh. Istiqomahlah kita di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fastaqim ala syari'ati, maka istiqomahlah kamu untuk menegakkan syariatku, kata Allah. Maka salah satu yang membuatkan manusia kenapa malas beribadah, kenapa malas untuk datang ke masjid, kenapa malas untuk menghadiri kajian majelis ta'lim, kenapa malas kita untuk menghadiri kebaikan, menghadiri suatu
penambahan wawasan terkait dengan pemahaman agama ini. Salah satu yang membuatkan kita itu adalah pekerjaan syaitan. Ingat Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 28. Allah katakan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, masuklah engkau ke dalam agama Islam secara menyeluruh, secara totalitas. Wala tattabi, janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan itulah musuh yang nyata bagimu, kata Allah. Allah sudah janjikan itu. Maka ketika kita sudah malas beribadah, ada suatu kemalasan dalam melaksanakan ibadah tersebut, maka banyak introspeksi. Oh, saya ini sudah diganggu oleh syaitan. Banyak kita beristighfar kepada Allah. Maka kalau kita selalu melaksanakan muhasabah diri, menintrospeksi diri kita ini, insya Allah pasti Allah tuntun kita, Allah berikan selalu hidayah kepada kita dalam ketaatan kepada Allah. Kadang-kadang kita sendiri yang kadang-kadang tak sadar bahwa kehidupan kita ini akan berakhir. Kita sendiri yang kadang-kadang gak sadar bahwa sudah banyak pemberian Allah kepada kita agar istiqomah kita dalam melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah itu. Tapi itulah apa yang membuatkan semuanya membuatkan kenapa malasnya seorang hamba itu beribadah, karena perbuatan syaitan. Maka oleh karenanya, mari saling kita mengingatkan, baik saya maupun para jamaah yang berhadir dalam kajian ini, mari terus menerus kita beristiqamah menghidupkan majelis ta'lim. Dengan kita menghidupkan majelis ta'lim, akan menambahlah kita kecintaan kita terhadap agama ini. Kalau sudah semakin banyak kita mendapatkan pengajian-pengajian itu, mendapatkan pelajaran-pelajaran agama itu, disinilah kita akan dapat menjadi suatu halawatul iman itu. Apa itu halawatul iman? Adalah manisnya keimanan itu. Jadi kalau dalam keadaan apapun kita, dalam keadaan dimanapun kita berada, kalau sudah namanya panggilan Allah, pasti kita akan senang dan ringanlah kita untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tersebut. Tapi kalau kita selama ini digeluguti oleh perbuatan syaitan, selalu ditumpangi oleh syaitan-syaitan, ujung-ujungnya kita juga akan malas telah beribadah itu. Maka kalau kita lihat yang dulunya dia masih rajin ke masjid, masih rajin beribadah di bulan Ramadan, masuk bulan Syawal sudah mulai menghilang, ini perlu menjadi introspeksi kita, menjadi muhasabah diri kita. Karena kita perlu sadari bahwa dunia ini adalah akan kita tinggalkan. Kata Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Karena kehidupan dunia ini akan berakhir, kehidupan bersama adalah kehidupan akhirat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat 18, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu khulu ittaqullah wattaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kalian kepada aku, kata Allah. Kemudian hendaklah setiap diri, setiap jiwa untuk mempersiapkan hari, untuk merupakan hari esok. Bertakwalah kepada aku, kata Allah. Mudah-mudahan saya akan teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maka oleh karenanya, Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita dulu untuk mempersiapkan amal kita, mempersiapkan perbekalan kita kehidupan akhirat. Perlu kita ingat bahwa orang-orang yang sudah berada di alam barzakh, orang-orang yang sudah mendahului kita, mereka itu semuanya ingin hidup kembali ke dunia untuk melaksanakan amal solehnya. Maka jangan kita sia-siakan kehidupan dunia ini, jangan kita sia-siakan waktu kita di dunia ini, karena semua kita ini akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat kata Rasulullah, kullukum mas'ul an ra'iyati. Setiap kalian adalah seorang pemimpin. Seorang pemimpin itu nanti akan diminta pertanggungjawaban. Umur kita kemana kita gunakan, kesehatan kita kemana kita gunakan, semua itu akan kita minta pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita dengan sisa umur kita yang diberikan kita sekarang ini, untuk saling mengingatkan kita untuk berada dalam lindung Allah Subhanahu wa taala dan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kajian ini. Mungkin di sana mungkin ada yang harus kita diskusikan pada kesempatan ini. Kami persilahkan
Bapak Ibu yang mungkin ada tadi beberapa yang kita sudah sampaikan. Silakan Pak. Ada telah disampaikan oleh Ustadz Efri Pertana Arab, dan sebagai penutup kita mintakan kepada Pak Ustadz untuk membacakan doa sebagai penutup di ceramah kita pada hari ini. Pada Pak Ustadz kami persilakan. Baik Bapak Ibu, mari senantiasa kita untuk bermunajat kepada Allah, seraya kita mengucapkan nanti istighfar, kemudian sedikit mungkin kita salawat, kemudian dengan tutup dengan doa. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, salawatullah alaika, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala azwaji wa dhurriyyati wa qarabati wa ahli baiti ajma'in wa likafatil anbiya'i wal mursalin wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ila arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat kiramil Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طول أمورنا وصي جسادنا ونور قلوبنا وقد حاجاتنا واغسل أموالنا وحببنا للناس أجمعين. اللهم ya Allah, ampunkan ya Allah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa seluruh keluarga kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, jadikan kami ya Allah senantiasa untuk melaksanakan ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikan kami menjadi keluarga-keluarga sakinah mawaddah warahmah ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama.
Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan ya Allah anak-anak kami, anak-anak yang senantiasa menambah kebaikan kepada kami di dunia ya Allah maupun nanti di akhirat ya Allah ya Arhamar Rahim. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kurniakan kami ya Allah anak yang soleh dan soleha, kurniakan kepada anak-anak yang soleh dan soleha. Allahumma ya Allah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل يا كريم. Mohon maaf atas segala kekurangan baik dalam penyampaian atau perkataan. Tentu di sana sini mungkin banyak kekurangannya. Mohon maaf kepada Allah. Para bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Kefri Pertanan Arab yang telah menyampaikan tausiah kepada kita dan memberikan jawaban-jawaban atas segala pertanyaan yang menyangkut dengan ibadah kita pada hari ini. Selanjutnya pengarahan dari Ketua kita Bapak Suhada Sani. Kepada Pak Ketua kami persilakan dengan segala hormat. Oke. Masih ini serem ya, apa kamu mengeru dulu? Abang nih, abang. Kalau kita di mobil, kalau kita di mobilnya yang ngurus abang. Iya, iya. Ibu 2 hari sekali. Ini bakwan, ini suara. Ini ya. Apa kabar Budi Polda? Celananya digulung-gulung. Ada banjir tapi. Paksa separuh aja lah gua ambil. Banjir. Banjir. Iya iya iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Pertama dan utama tentunya rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Ta'ala. Pada hari ini kita diberikan rahmat karunia berupa kesehatan, keafiatan, waktu dan kesempatan sehingga kita semuanya bisa berhadir di tempat pertemuan kita hari ini, yaitu di rumah Bapak Sudirman dan keluarga selaku ahli bait di rumah ini. Salawat dan salam juga kita curahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang insyaallah mudah-mudahan kita seluruh umatnya menjalankan syafaatnya nantinya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Ustadz Harahap dan seluruh pengurus anggota Sri Kandi dan juga istimewa kepada ahli bait di rumah ini Bapak Sekaligus keluarga yang telah memfasilitasi pertemuan kita hari ini. Tentunya dengan ucapan rasa syukur kita yang hadir pada hari ini dan badan sehat. Kita berdoa juga untuk teman-teman kita yang mungkin pada hari ini belum bisa hadir karena satu halangan. Kita doakan mereka juga dalam keadaan sehat sehingga nantinya di bulan depan mereka teman-teman saudara kita bisa berhadir bersama kita berkumpul kembali. Amin ya rabbal alamin.
Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah kita dengarkan tausiah dari Bapak Al-Ustadz, dan inilah memang ciri-ciri Lentera itu. Jadi kita jadikan wadah Lentera ini menjadi majelis ilmu, sehingga di samping kita juga menikmati santapan jasmani, juga santapan rohaninya ini yang senantiasa menambah pengetahuan-pengetahuan kita, walaupun mungkin hal-hal ringan, tapi kadang-kala di tengah-tengah masyarakat kita ini hal-hal yang perlu kita pahami, sehingga dengan tausiah-tausiah, pencerahan dan juga wejangan-wejangan ya yang diberikan oleh Al-Ustadz tadi melalui tausiah beliau, ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Nah, di samping itu juga saya ucapkan terima kasih pada kita semua yang hadir. Kemudian daripada itu juga kita beberapa waktu yang lalu Pak Sekjen sudah sampaikan terkait dengan administrasi keanggotaan. Nah, ini juga mungkin nanti saya minta laporan Pak Sekjen juga sampai di mana sudah perkembangannya terkait mungkin pembuatan KTA, kemudian hal lain yang mungkin menyangkut administrasi, karena kan ini kita memasuki periode baru ya, jadi dan juga bapak-bapak pengurus dan anggota. Di sini laporan keuangan untuk saya menjabat ya, dari bulan 10 ada berapa bulan kita libur, di bulan puasa dan bulan semalam, di bulan yang namanya bulan Syawal. Jadi untuk kas keuangan yang terdata di sini berjumlah 1.837.000 uang yang tersimpan saldo. Ya, jadi di sini juga saya memberitahu pengeluaran yang selama ini yang dipergunakan untuk kegiatan Rakom Lentera. Yang pertama, pengeluaran Rakom Lentera, papan bunga untuk pendawa klub 200.000, sinyal anting rapi 200.000, ulang tahun Seroja 200.000, pemilihan ketua Rapi Sumut 200.000, papan bunga almarhum Pak Indra Siregar 250.000, sewa pondok kegiatan di bulan Idul Fitri 70.000, papan bunga pesta anak Pak Mahendra 200.000, papan bunga almarhum Pak Ardikanti 200.000. Jadi berjumlah 1.520.000 uang yang keluar. Untuk saldo sudah ya, sisanya sekitar 350.000. Jadi di sini untuk di bulan ini di rumah Pak Dirman kita mendapatkan di sini uang 800.000, 500.000 diberikan kepada keluarga di sini, 300.000 ada di kas, dan juga belum ada yang kemarin dipotong untuk uang sosial ya Bu ya? Iya, sama ya Bu. sekali. Waktu Pak Ruslan saya nggak datang ya? Iya. Pak Ruslan saya nggak datang. Kebetulan saya minta ke Bu Elis, nanti ada sedikit pemotongan. Jadi total sisa jumlah saldo kita 550.000. Demikian saja Pak Ketua, bapak-bapak pengurus yang lainnya yang saya sampaikan berita keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Bendara, Pak Muhammad Ali atas laporannya. Saldo kita terus bertambah, nggak ada kurang kayaknya. Selanjutnya kepada Ibu Haryani selaku bagian ke wanita Sri Kandi, pada Ibu kami persilakan. Ketua Ketua Sri Kandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersama-sama kita masih berikan berkah rahmat, masih kita bisa berkumpul di rumah Pak Dirman sekeluarga. Selawat dan salam bersama-sama kita sampaikan kepada junjungan Nabi bersama Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita yang nanti mendapatkan syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Al-Ustadz
Bapak Ebri, Ustaz Ebri, yang saya hormati Bapak Ketua dan Ibu Ketua, yang saya hormati Bapak Ibu Pengurus dan anggota Rakomentera semuanya, yang paling saya hormati Bapak Ahli Bait hari ini, Pak Dirman sekeluarga, dan saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-17 tadi ya Pak ya. Tadi katanya saya 16 katanya Pak, saya tambah setahun jadi 17. Semoga dengan bertambahnya usia diberikan rahmat berkah dari Allah SWT. Dan terima kasih banyak kami diberikan fasilitas yang luar biasa dari mulai makanan, minuman, snack sampai buah-buahan macam banyak ragamnya Pak. Semoga kita mendapatkan rahmat juga, diberikan rahmat rezeki dari Pak Dirman sekeluarga. Amin. Dan hari ini saya untuk pengumuman ya, untuk pertemuan di bulan Juni. Kok saya perhatikan ini mulai lewat bulan April, Juni di awal bulan itu sepertinya tanggal 1 itu awal bulan pas hari Minggu. Jadi tadi saya sudah telepon dengan Pak Wahidin. Alhamdulillah Pak Wahidin menyediakan tempat untuk pertemuan bulan depan. Jadi untuk uang kas Sri Kandi biasa saya selalu umumkan di grup ya Bu ya. Jadi ketahui kita semua, karena kalau saya umumkan di cukup sekali berpisah, tak ingin lagi merana, cukup sekali merana. Terima kasih. Satu lagi ya. Setelah nanti baru Ibu Ketua Rapi Kota Medan. Hah? Bapak Ustadz mau nyanyi? Oke. Doa ibu dikabulkan Tuhan, dan kutukannya jadi kenyataan. Ridho ilahi karena ridhonya
sisiku hati rasa satu satu hari tak bertemu hati rasa rindu ku yakini semua perasaan cinta tetapi hatiku malu untuk menyatakannya bila kamu di sisiku hati rasa satu satu hari tak bertemu hati rasa. Sebetulnya kami segan ada Pak Ustaz. Mendengarkan cerita burung dengan pusingkan omongan orang. Yang penting antara aku dan kau sama-sama saling percaya. Yang penting antara aku dan kau sama-sama saling percaya. Badai bunga katakan terbuka. Yang penting antara aku dan kau sama-sama saling bertiga. Yang penting antara aku dan kau sama-sama saling percaya. Cinta di dalam hatiku hanyalah milikmu seorang. Karena diriku jantungku bernyanyi hanyalah untukmu. Walaupun terbang, ku akan tetap setia. Karena di lembut hati Kok mati loh ini nyegang. Donge dari tuna de Gustavo, oh pengen bayangan tolando, de Gustavo na potongan ngomong, si togo gorana, si togo dabo, yang malah na
itu yang terjadi. Malam ini malam terakhir bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu tiada. Kita akan berjumpa di sana bahagia di saat malam pesta perkawinan kita. Oke, thank you. Tambo. Cepat, lagi goyang nih. Udah pulang udah. Lagi ngantuk. Udah tutup, pulang. Kenapa jam 8? Masih lama jam 8. Pak Ketua nyanyi sama Ibu dulu. Ketua nyanyi. Yuk pulang yuk. Ini sensitif Pak, nanti jatuh. Pikir takut orang mau ada dekat siapa? Siapa takut orang mau bapak ketua dekat? Nyanyi sama Ibu. Coba untuk tidak putus membuka mata hati. Coba membuatkan kaki cinta dan kita. Ku tahu kau tercerahkan dalam Mungkin sebelum diriku mencintai kedua orang tuamu telah menjodohkan pilihan hatinya untuk orang lain. Sehingga kini cintaku telah dibintang lebat-lebat dunia, tapi tak dapat disentuh. Seperti kemarin kita masih berdua, malam sunyi
cinta kita. Yang baju merah nggak dapat. Pak Andika nggak dapat naik, pecah. Yang pendek aja. Kompas semua, Pak. Udah, itu belum. Mama nampak. Nampak semua kan? Tiga. 1, 2. Lihat kamera. Ya. Pakai mikrofon. Oke. Habis itu nyanyi. 1, 2, 3. Angkat tangan, angkat tangan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lentera. Bumerang. Oh, bumerang. Provokator. 1, 2. 2, 3. Oke. Thank you. Cheese. Udah. Keren.
1, 2, 3. Lagi yang banyak. Nah. 1. Opa, mertua aku nggak kelihatan mertua. Oh, mertua. Perhatian sama mertua luar biasa. 1, 2, 3. Cheese. Udah ada. Oke. 5 kali lagi. Oke. Kok lucu ya? Nah, Bunila. Mana Bunila tadi? Bunila.